kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, tertulis dalam kitab Yohanes 10 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Parmahana dengan doang guau. Di seahon parmahana dengan ido hosana humokop aka biru-birun. Nah, demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Demikian Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat dan orang Saduki, dan juga orang banyak yang mendengarkan ajaran Yesus ketika itu. Akulah gembala yang baik, tentu Yesus bertujuan untuk menyadarkan orang Farisi, ahli Taurat dan Saduki yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi, dan juga mengajarkan kepada murid-murid dan juga orang banyak untuk tidak salah memilih gembala mereka. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, yaitu gembala yang peduli kepada kawanan dombanya, yang menyelamatkan dan mencukupkan segala kebutuhan domba-dombanya. Itu dikatakan Yesus dengan menyerahkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Itu artinya Yesus bersedia menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang membawa keteduhan, pemimpin yang membawa kedamaian, pemimpin yang mempersatukan, dan juga pemimpin yang melayani. Yesus mengajak orang percaya untuk mengarahkan hidupnya kepada Yesus, mengarahkan hidupnya kepada pemeliharaan Yesus. Dan juga Yesus meminta kita untuk memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang erat, dan juga kepekaan terhadap suaranya, karena Dia sebagai gembala kita. Dia mengenal kita dan Dia memanggil kita dengan nama kita, dan kita adalah kawanan dombanya, milik Dia sebagai gembala kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu artinya Yesus bersedia mengambil resiko untuk melindungi domba-dombanya dari tantangan berat, apakah itu dari binatang buas, dari pencuri, dan juga dari yang mengancam keselamatan dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 11 ini dan ayat sampai ayat 13 itu sangat jelas dikatakan Yesus bagaimana pengorbanan gembala yang baik itu. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dia tidak ragu menggunakan istilah gembala sebagai figur dari Allah sendiri. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang boleh kita baca dalam Matius 18 ayat 12 hingga ayat 14, dan juga dalam Lukas 15 ayat 4 sampai ayat 7. Yesus menceritakan betapa bahagianya gembala itu setelah menemukan domba yang telah hilang. Walaupun dalam proses pencarian, Yesus atau gembala itu menghadapi berbagai rintangan, tetapi inilah kebahagiaan Allah itu ketika hari penghakiman terakhir. Dia telah mencari orang berdosa, bahkan mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Dia menyatakan pengampunan kepada kita bagi mereka yang menyesali dosanya. Dan Yesus menggunakan gembala itu untuk mengilustrasikan, untuk menyatakan kasih Allah
dan juga mencerminkan perlawanan terhadap orang Farisi, Saduki, dan orang ahli Taurat yang memandang rendah orang berdosa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik. Inilah suara Yesus kepada kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini di berbagai bidang, terutama bagi rohani kita, jasmani kita, di bidang ekonomi, di bidang politik yang kita hadapi saat ini. Mampukah kita melihat pengorbanan dan kepedulian Yesus kepada kita? Yesus telah memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Oleh karena itu, siapapun kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun keadaan kita, mari kita dengarkan suara gembala yang baik itu. Dia mau kita menjadi kawanan dombanya, karena dia mau kita tidak tersesat, tetapi mendapat keselamatan. Yesus bersuara kepada kita pada saat ini, di masa-masa pandemik COVID-19 ini. Dia mau kita mendengar suaranya. Dia mau kita membangun komunikasi dengan Tuhan yang sumber pengharapan dan kekuatan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Lihatlah orang-orang yang mendengar suara Tuhan, orang-orang yang mau dalam pemeliharaan Tuhan, tentu mendapat kekuatan untuk menghadapi tantangan yang berat ini. Dan dia mau kita juga menerima hal itu. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu sangat besar kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akulah gembala yang baik diperkenalkan Yesus kepada kita. Dia mau kita sebagai dombanya menerima pemeliharaannya dan juga bersaksi bahwa Tuhanlah tempat kita berteduh. Firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita. Jangan ragu mengikuti gembala yang baik itu. Jangan ragu mengikuti Tuhan kita, karena kasih-Nya telah nyata kepada kita. Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, gembala kami yang terus memimpin kami kepada keteduhan, ketenangan, karena kami tidak memiliki kekuatan apapun kalau tidak bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Berkati kami, kuatkan kami, tolong kami Tuhan untuk melakukan segala kehendak Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Berkati keluarga kami, berkati sanak saudara kami, berkati orang-orang di sekitar kami ini, dan juga berkati segala usaha para tenaga medis kami, pemerintah kami, aparat keamanan kami untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami mohon Tuhan, berkenanlah Tuhan terhadap usaha itu, sehingga kami bersukacita dan berbahagia menjalani hari kami, terlebih bersukacita bersekutu dengan Engkau di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus